billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar walillahil hamd. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di hari tasyrik yang penuh barokah ini kembali bersama-sama kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula kita memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan hati yang lapang, bening, bersih, tulus dan ikhlas bagi kita semuanya untuk dapat kita mengawali acara ngaji bareng online pada pagi hari ini dengan sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini masih berada kita dalam suasana Hari Raya Idul Adha dan kita pun mendapati bahwa saudara-saudara kita masih berada sekarang ini di Mina untuk terus mereka dapat melaksanakan kewajiban dan sunnah haji yang telah ditetapkan di dalam pelaksanaan ibadah haji ini dengan mereka melontar di jumrah-jumrah itu. Dan begitu pun kita masih mendapati di seputar kita di masjid-masjid ataupun di perkampungan-perkampungan pada hari ini masih terlaksana upacara penyembelihan kurban-kurban dalam upaya tiada lain hanya untuk tidak hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tetapi juga utamanya adalah dalam upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini Bapak dan Ibu atas izin dan rahmat Allah jualah kita semua masih diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan kita di alam dunia yang sangat fana ini. Dan Allah berikan kesempatan pada kita semuanya dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk dapat pula melaksanakan ibadah kurban yang tiada lain semuanya hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah bahwa betapa selama hari tasyrik ini kita dianjurkan setelah kita melaksanakan sholat dan dalam berbagai aktivitas kita disunnahkan untuk kita semuanya untuk terus menyampaikan takbiran itu, membesarkan Allah Subhanahu wa taala agar kita menyadari benar sesungguhnya bahwa Allahnya Allah lah yang maha besar itu, sementara kita hanyalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah mengawali acara di dalam ngaji bareng online pada pagi hari ini ketika akan membaca beberapa ayat yang masih berada dalam surah ke-12, berada dalam surah Yusuf ini, yaitu insya Allah kita akan membaca mulai dari ayat ke-15 sampai dengan ayat ke-18. Sekali lagi saya ingin sekali membacakan untuk diri saya dan kita semuanya bagaimana pesan-pesan Allah terkait dengan Hari Raya Idul Kurban ini sendiri, yang pada hakikatnya apa yang kita lakukan pada saudara-saudara kita yang tengah melaksanakan ibadah haji ataupun bagi kita semuanya yang berada di tempat kita masing-masing di tanah air kita di dalam melaksanakan ibadah kurban ini, maka sesungguhnya inilah yang kita lakukan mengikuti ritual yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri dan putra terkasihnya Nabi Ismail alaihissalam. Tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa-apa yang dilakukan oleh saudara kita yang tengah melaksanakan ibadah haji ataupun kepada Bapak dan Ibu dan kita semuanya yang telah melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, dan juga bagi kita semuanya menyadari bahwa atas apa yang kita lakukan bukan hanya sekedar mengikuti ritual semata, tetapi yang paling utama adalah bersama-sama kita menangkap pesan yang terkandung dalam setiap aktivitas di dalam melaksanakan ibadah haji ataupun kurban itu sendiri. Maka pada pagi hari ini saya ingin sekali membacakan kembali untuk kita semuanya atas apa yang Allah sampaikan di dalam surah ke-37 pada ayat ke-100. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi habli minas salihin. Maka itulah doa yang dihantarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon diberikan anugerah kepadanya keturunan. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka dilanjutkan dalam ayat ke-101, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, dan itulah Ismail. Kemudian ayat ke-102, falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim pun berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia, Ismail, pun menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Dilanjutkan dengan ayat ke-103, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Ayat ke-104, wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Ayat ke-105, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Ayat ke-106, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ayat ke-107, wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ayat 108, wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim. Itulah yang terdapat dalam ayat 109. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Innahu min ibadinal mu'minin. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, betapa sesungguhnya melalui apa yang Allah gambarkan dan sampaikan kepada kita semuanya, bahwa begitu dekatnya hubungan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kita mendapati bahwa Nabi Ibrahim disebut juga sebagai kekasih Allah, Khalilullah. Dan begitu pun kita bisa mendapati bagaimana kualitas keimanan dan ketakwaan istrinya Siti Hajar. Dan begitu pun kita bisa mendapati bahwa bagaimana santunnya dan ketaatan putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan tiada sesuatu yang mereka lakukan dan mereka laksanakan di dalam kehidupannya, melainkan landasannya semata hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, betapa melalui ayat-ayat yang kita baca ini paling tidak kita bisa mendapatkan kesan yang pertama, bahwa kedekatan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah hadirkan kepekaan yang luar biasa di dalam kehidupannya, sehingga pesan-pesan pun Allah sampaikan kepadanya, termasuk di dalam mimpinya. Maka dalam mimpi pun yang terhadirkan hanyalah mimpi-mimpi yang baik. Begitupun kita bisa mendapati bahwa bagaimana dengan ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiada kompromi bagi mereka melainkan hanyalah melaksanakannya. Dan betapa kita bisa mendapati Bapak dan Ibu, sungguhnya sangat berat bagi Nabi Ibrahim, apalagi kita mengetahui bahwa sampai dengan usia senjanya baru kemudian mendapatkan anugerah putra dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah dewasa, pada saat remaja beranjak dewasa, pada saat betul-betul dicintainya, dan pada saat kemudian betapa kita mendapatkan gambaran di dalam ayat ini bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berada dalam kebersamaan. Ketika Nabi Ismail pun sudah bisa membantu atas apa yang dilakukan oleh ayahandanya. Bisa dibayangkan bagaimana sesungguhnya kalau hal ini terjadi pada kita semuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana pelajaran dalam hal ini, kesantunan orang tua kepada putranya disampaikannya dengan baik,
tidak ada dikuranginya atas apa yang didapatinya melalui pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita pun bisa mendapati bahwa bagaimana pelajaran kesantunan kita dapati pula dari putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana Allah telah menyampaikan di dalam ayat ini, bahwa betapa Allah telah memuliakan Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar, dan begitu pun putranya Nabi Ismail alaihissalam, sehingga kita bisa mendapati bahwa sesungguhnya di dalam pelaksanaan ritual haji yang dilaksanakan ini adalah mengikuti etape-etape dan ritual yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan khususnya pula kita bisa mendapati bahwa bagaimana dalam peristiwa sa'i itu Allah abadikan atas apa yang telah dilakukan oleh Siti Hajar alaihissalam, betapa Allah telah memuliakannya karena ia adalah seorang wanita yang taat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu taatnya atas perintah yang telah disampaikan oleh suaminya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya pembelajaran dari peristiwa Nabi Ibrahim ini adalah pembelajaran yang sangat aktual dan faktual, yang sangat relevan dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang ini. Mudah-mudahan ketika kita melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, ataupun ketika kita melaksanakan ibadah kurban, mari bersama-sama kita mengambil esensi dari seluruh kegiatan ini, tidak hanya melihat secara fisik semata, padahal sesungguhnya di dalam peristiwa haji, dalam peristiwa umroh, dan dalam peristiwa kurban, tidak hanya peristiwa fisik, justru yang dominan adalah pesan-pesan spiritualitas yang dihadirkan di dalam setiap aktivitas itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam kita menyampaikan takbiran, sebagaimana telah kita sampaikan bersama-sama pada pagi hari ini, ataupun pada malam Lebaran kemarin, semoga hal ini tidak hanya pada hari-hari Idul Adha ini, tetapi terus kita akan menyampaikan takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, agar dengan cara itu kita bisa mengikis segala kesombongan, kecongkakan, dan kekeraskepalaan kita di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang hatinya dilembutkan oleh Allah, lembut karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita bisa mendapati bagaimana Allah telah memuji Nabi Ibrahim, telah memuji Nabi Ismail, dan juga Allah telah memuliakan istrinya Siti Hajar alaihissalam yang luar biasa, terus melaksanakan sa'i di dalam kehidupannya, hanya sekedar melaksanakan atas apa yang telah Allah titahkan kepadanya, termasuk titah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui suaminya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita pun diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita bersemangat Bapak dan Ibu. Jangan lelah kita. Terus kita berjuang walaupun boleh jadi terasa berat di dalam menjalani kehidupan ini. Teruslah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Bapak dan Ibu senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, penghulu para nabi dan rasul, dan betapa melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyampaikan pesan-pesan untuk kita semuanya, namun juga Allah hadirkan melalui apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang terdapat pada ayat-ayat di dalam Al-Qur'an maupun didukung lagi dengan hadis-hadis dan pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya begitu berkesinambungannya pesan-pesan yang telah dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pun diberikan kekuatan dan keistiqomahan serta kesabaran untuk terus berupaya mempelajari, memahami, terutama di dalam berjuang kita untuk mempraktekkan keteladanan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wariskan bagi kita semuanya. Dan mari kembali kita di pagi hari ini yang penuh barokah ini Bapak dan Ibu, sekali lagi kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kemudahan dan keringanan, dan termasuk lisan kita untuk terus menyampaikan salawat dan salam kepadanya, sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada kita semuanya untuk melakukannya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah,
Mari setiap pagi pula kita saling menyemangati Bapak dan Ibu, beristiqomah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita menyambung tali silaturahim kita dengan ayah dan ibu kita. Kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, tiada henti kita mendoakan dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima seluruh amalnya, mengampuni dosa dan kesalahannya, melapangkan kuburnya, menghadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka, dan semoga bagian dari taman-taman surga Allah hadirkan menjadi kebahagiaan tiada tara bagi keduanya, sampai nanti semoga ayah dan ibu kita ditempatkan Allah di jannah terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan begitupun kepada ayah dan ibu kita, boleh jadi tidak muda lagi usia sekarang ini, boleh jadi mereka tidaklah sekuat dulu lagi. Sama-sama kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam kerentaannya, dalam kelemahannya, semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam baginya. Semoga Allah berikan umur yang barokah dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada hari yang dijalaninya melainkan hari-hari senantiasa berzikir dan ingat Allah Subhanahu wa taala, dan hari-hari yang diwarnai dan diperindah dengan kasih sayang yang ditunjukkan dan diberikan penuh kasih melalui putra dan putrinya, anak cucunya, serta orang-orang yang berada di seputarnya. Dan semoga kita semua Bapak dan Ibu atas izin dan rahmat Allah terus berupaya dan berjuang kita untuk menjadi putra-putri yang soleh dan soleha bagi ayah dan ibu kita, sehingga mudah-mudahan ayah dan ibu kita pun nanti pada saat dibangkitkan Allah, dibangkitkan di tempat terbaiknya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan memulai membaca ayat ke-15 dari surah ke-12 dari surah Yusuf. Insya Allah kita akan melaksanakan pembacaan sampai dengan ayat ke-18. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat, barokah dan hidayahnya untuk kita semuanya. Dan kepada saudara-saudara kita yang tengah dalam keadaan sakit pada saat ini, ataupun mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islamnya, diberikan kekuatan dan kesabaran serta keikhlasan. Dan bagi yang sakit, semoga Allah angkat sakitnya, baik yang terkena COVID ataupun sakit-sakit lainnya. Dan semoga atas kesabaran dan keikhlasan menghadapi ujian Allah ini, semoga Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada hari Jumat yang lalu, insya Allah akan diisi oleh Ibu Bebasari. Beliau akan menyampaikan presentasi sebagaimana beliau telah menyampaikannya di Balai Sidang Jakarta, yaitu bedah buku beliau mengenai kebersihan adalah investasi, sampahku tanggung jawabku. Insya Allah nanti akan hadir pula beberapa kolega beliau yang akan menyampaikan testimoni pula mengenai bagaimana sesungguhnya pesan-pesan mengenai kebersihan ini beliau sampaikan dan telah beliau perjuangkan selama berpuluh-puluh tahun ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi Ibu Bebasari dan kita semuanya nanti untuk dapat sama-sama mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan. Dan baiklah Bapak dan Ibu, dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah kita sampaikan dalam forum ini bersama doa-doa khusus yang kita miliki masing-masing, semoga Allah mengijabahkannya. Mari bersama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون وجاءوا أباهم عشاء يبكون وجاءوا أباهم عشاء يبكون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا
وتركنا يوسف قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب 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 وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 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 وجاءوا على قميصه بدم كذب 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 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون 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 صدق الله العظيم صدق الله العظيم